Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Frida Eka Wardani dengan NIM 415-190-10063. Saya adalah mahasiswi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Deep Learning dengan dosen pengampu Bapak Siswanto MMM.Com. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari nomor 3 sampai nomor 4 pada bagian 1. Yuk kita simak videonya. Untuk list pertanyaan dari nomor 3 dan 4 yaitu jelaskan mengenai CNN berdasarkan konsep kerja CNN, lalu tujuan konvolusi pada data citra, lalu fully connected layer. Lalu pada pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan mengenai recurrent neural network atau RNN berdasarkan masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN, lalu permasalahan dan formula RNN, lalu training pada RNN menggunakan metode backpropagation, lalu yang terakhir yaitu cara kerja backpropagation through time. Lalu masuk pertanyaan 3A, yaitu konsep kerja CNN. Memiliki kesamaan seperti multilayer perceptron atau MLP, namun setiap neuron pada CNN dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi seperti citra dan suara. Sedangkan pada MLP hanya dalam bentuk satu dimensi. Karena dalam bentuk dua dimensi, CNN operasi linear menggunakan operasi konvolusi dan bobot 6 memiliki bentuk 4 dimensi yang merupakan kernel konvolusi. Lalu tujuan konvolusi pada data citra yaitu untuk mengekstensi fitur dari citra input. Jadi konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Bobot pada layar tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Pertanyaan 3C yaitu fully connected layer. Lapisan fully connected adalah lapisan di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya seperti halnya jaringan syaraf tiruan. Setiap aktivitas dari lapisan sebelumnya perlu diubah menjadi data satu dimensi sebelum dapat dihubungkan ke semua neuron di lapisan fully connected. Lalu pertanyaan 4A yaitu masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN. Salah satunya adalah ramalan cuaca. Ide dasar recurrent neural network atau RNN adalah membuat topologi jaringan yang mampu mempresentasikan data sekuensial atau time series. Cuaca hari ini bergantung kurang lebih pada cuaca hari sebelumnya. Sebagai contoh, apabila hari sebelumnya mendung, ada kemungkinan hari selanjutnya akan hujan. Walau ada yang menganggap sifat data sekuensial dan time series berbeda. RNN berfokus sifat data di mana instance waktu sebelumnya atau T1 mempengaruhi instance pada waktu berikutnya atau T. Intinya, mampu mengingat histori. Lalu, persamaan dan formula RNN bisa dilihat pada rumus di samping, di mana F adalah fungsi aktivasi non-linear atau dapat diturunkan. Demi menyederhanakan penjelasan, bias B tidak diikutsertakan pada fungsi-fungsi berikutnya. Perlu diingat bahwa bias adalah parameter yang diikutsertakan pada fungsi artificial neural network. Fungsi F dapat diganti dengan variasi neural network. 7. Misal menggunakan long short-term memory network atau LSTM. Lalu pertanyaan 4C yaitu training pada RNN menggunakan metode backpropagation. Training pada recurrent neural network dapat menggunakan metode backpropagation. Akan tetapi, metode tersebut kurang intuitif karena tidak mampu mengakomodasi training dan bersifat sequential time series. Untuk itu, terdapat metode lain bernama backpropagation through time. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu cara kerja backpropagation through time. Secara konsep, backpropagation through time bekerja dengan melakukan unrolling semua input langkah waktu. Setiap langkah waktu memiliki satu langkah waktu input, satu langkah waktu output, dan satu salinan network. Kemudian kesalahan akan dihitung dan diakumulasikan untuk setiap langkah waktu. Network ini kemudian di-roll atau digulung kembali untuk memperbarui bobot. Nah,
Sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.